Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Sebagai buntut dari pertempuran udara antara Yu Dian dan Qin Yu, kota Liu Feng telah kembali tenang sementara pedang giok berada dalam pusaran kecemasan. Qin Yu bersiap untuk meninggalkan Ember Moon tetapi sangat terkejut menemukan bagan bintang di dalam isi cincin interspatial Yu Dian. Yu Qing merasakan firasat buruk dan melihat begitu banyak wajah murid hanya membuatnya merasa lebih buruk. Jelas bahwa tidak ada generasi kedua yang tahu bagaimana berbicara dengan benar tentang masalah itu kepadanya. Semua mata tertuju pada murid senior untuk melakukannya. Tuan Yu Dian telah terbunuh, kata murid senior itu dengan sedih. Yu Dian telah terbunuh. Yu Qing seluruh tubuhnya mulai gemetar. Yu Dian adalah murid yang paling dia banggakan. Fakta bahwa Yu Dian berhasil mendapatkan pengakuan dari Kaisar Yu hanya membuatnya semakin bangga dengan muridnya. Bagaimanapun Kaisar Yu memutuskan kepada 36 penguasa di mana dia menjadi bagiannya, hanya orang yang telah membesarkan murid yang baik yang cukup layak untuk menjadi sombong. Kali ini bahkan Kaisar Abadi Qian Qi datang untuk memuji muridnya Yu Dian. Yu Qing, keponakanku yang bela diri, telah terbunuh. Kaisar Abadi Yu Qing mengangguk dan menarik napas dalam-dalam untuk mencoba menekan amarah di hatinya. Dia memandang muridnya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menuntut penjelasan yang tepat, Fan Lan, karena Anda adalah murid paling senior. Saya minta Anda memberitahu saya bagaimana ini terjadi, kata Yu Qing sambil melihat ke arah murid paling seniornya. Di sisinya Kaisar Abadi Qian Qi juga memperhatikan Fan Lan. Fan Lan mengumpulkan ingatannya tentang situasinya dan segera mulai menjawab. Tuan Yu Qing, leluhur Qian Qi, alasan mengapa Yu Dian terbunuh adalah karena masalah 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, alis Yu Qing mulai mengerut. Mengapa masalah 10 tahun yang lalu harus dilakukan dengan ini? Kalau kuingat dengan benar, 10 tahun lalu adalah saat Yu Dian menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Kaisar Yu, ucap Kaisar Abadi Qian Qi di samping. Fan Lan mengangguk. Benar, 10 tahun yang lalu Yu Dian pergi untuk mengurus tugas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Yu. Namun pada saat yang sama muridnya Yan Gao terbunuh. Sementara keterampilan bela diri Yan Gao biasa saja, namun dia memiliki kecerdasan luar biasa dalam bisnis. Dalam hal ini dia mirip dengan Yu Dian yang menjadikannya murid favoritnya. 10 tahun yang lalu Yu Dian sedang mempersiapkan muridnya untuk mengambil alih posisinya. Siapa sangka dia akan dibunuh. Namun dia masih harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Yu yang membuatnya tidak dapat segera membalas dendam atas kematian muridnya. Baik Yu Qing dan Qian Qi mengangguk pada penjelasan ini. Yu Dian jelas tahu betapa pentingnya tugas yang diberikan oleh Kaisar Yu. Fan Lan melanjutkan. 10 tahun yang lalu Yu Dian kembali ke rumah dan disambut dengan hangat, namun dia tidak pernah ragu untuk membalas dendam kepada muridnya. Segera setelah jamuan perayaan, Yu Dian membawa 4 murid generasi ketiga dan berangkat. Apa kekuatan dari keempat murid yang dia bawa bersamanya, tanya Yu Qing. Dia ingin mengetahui sepenuhnya seberapa kuat murid yang berangkat bersama Yu Dian. Fan Lan sekali lagi melanjutkan, tuan murid yang dia bawa bersamanya adalah emas abadi tingkat 9, 2 abadi emas tingkat 8 dan 1 abadi emas tingkat 7. 5 orang 5 ahli dari formasi pedang rantai 5 titik. Yu Dian dengan keempat muridnya pergi ke planet bulan Ember untuk menghadapi musuh dengan formasi pedang rantai 5 titik mereka, namun mereka masih terbunuh. Tak satu pun dari mereka selamat, jadi kami hanya mengetahui hal ini melalui pesan yang dikirim Lu Chao, kata Fan Lan dengan suaranya yang diwarnai dengan penyesalan. Yu Qing adalah kepala sekolah dan orang yang sulit membaca apa yang ada di pikirannya. Dia berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah pesan itu menceritakan seberapa kuat musuh ini? Tuan, ada hal yang harus saya bicarakan dengan jelas. Fan Lan berteriak. Apakah? Dia tiba-tiba teringat. Lu Chao tidak berbicara tentang kekuatan musuh secara rinci, namun dia mengatakan bahwa musuh itu adalah sesepuh dari seseorang bernama Qin Yu. Dia mampu dengan mudah mengalahkan formasi pedang rantai 5 titik serangan terkuat. Namun ketika Lu Chao melihat betapa mudahnya tetua itu mengalahkan formasi pedang rantai 5 titik, dia tidak percaya bahwa itu benar.
Sangat sulit untuk mengalahkan serangan terkuat formasi pedang rantai 5 titik terutama ketika dilakukan oleh para ahli seperti Yu Dian dan murid-muridnya. Kata Yu Qian saat kulitnya berubah. Kaisar Abadi Qianqi menanggapi 1 tingkat 9 abadi emas, 3 tingkat 8 abadi emas dan 1 tingkat 7 abadi emas. Mengingat bahwa serangan itu memiliki akumulasi kekuatan dari 5 keabadian emas yang diperkuat oleh serangan terkuat dari formasi pedang 5 titik. Kekuatannya pasti benar-benar luar biasa. Yu Qing, bahkan kamu akan takut menghadapi serangan seperti itu kan? Yu Qing mengangguk. Kakak Qianqi, benar, jika saya harus menghadapi serangan gabungan oleh kelima orang itu saya akan terluka parah. Jika ini benar maka kekuatan musuh kita tidak kurang dari milikmu. Kata Kaisar Abadi Qianqi saat kerutan di kepalanya juga mulai meningkat. Yu Qing mengangguk saat dia mulai bertanya pada Fan Lan, benda langit macam apa planet Ember Moon itu? Bagaimana bisa ada ahli kekuatan seperti itu yang tinggal di dalamnya? Yu Qing sudah mengira bahwa kekuatan musuh ini setara dengan seorang Kaisar Abadi. Pada kenyataannya boneka abadi Qin Yu memiliki tubuh yang sangat kuat yang tidak dapat dirusak oleh serangan tersebut. Bahkan ledakan Yuanying keabadian emas level 9 gagal membuat satu goresan pada tubuh boneka abadi itu. Hal ini menyebabkan Yu Qing dan Qianqi salah menebak. Planet Ember Moon adalah benda angkasa biasa yang hanya memiliki sedikit keabadian emas. Ada 3 keluarga besar yang tinggal di mana Qin Yu adalah tamu terhormat dari klan Liu. Orang yang membunuh Yu Dian pasti adalah sesepuh Qin Yu ini, Fan Lan dengan hati-hati menyatakannya. Baiklah, kalian semua bisa pensiun lebih awal. Kakak laki-laki Qianqi dan saya memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Ya Tuan, membungkuk ke-7 murid generasi kedua. Setelah mereka membungkuk, Fan Lan memimpin kelompok yang terdiri dari 7 orang dan hanya menyisakan Yu Qing dan Qianqi di dalam ruangan. Yu Qing berkata, kakak Qianqi, kekuatan musuh kita sangat kuat. Saya ingin menangani ini sendiri, namun meskipun saya memiliki kemauan saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Apa yang disimpulkan King Yu tentang kekuatan musuh mengguncangnya hingga ke intinya. Dia membayangkan bahwa kekuatan musuh beberapa level lebih tinggi daripada miliknya sebagai seorang kaisar abadi. Qianqi bergumam, Yu Qing, Lu Chao dapat mengirim pesan kembali dan orang ini tampaknya adalah orang yang sepenuhnya menangani perselisihannya. Tampaknya meskipun kekuatan orang ini sangat besar itu belum terlalu kuat sehingga tidak ada ruang untuk bertindak. Yu Qing mengangguk, jika Kaisar Abadi Qianqi ingin membunuh mereka berlima pada saat yang sama, bagaimana dia bisa membiarkan salah satu dari mereka memiliki kesempatan untuk mengirim pesan? Namun saya masih mengkhawatirkan satu hal. Ada berapa banyak apakah yang ini yang paling kuat? Kaisar Abadi Qianqi mengungkapkan kekhawatirannya. Kulit Yu Qing berubah. Apakah ini yang terkuat? Jika bukan itu masalahnya, maka ada seorang kaisar abadi yang bahkan lebih kuat dan menakutkan. Aku meminta bantuan kakak laki-laki Qianqi. Qianqi adalah kepala 36 penguasa Kaisar Yu. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, dia juga memiliki pikiran yang hebat yang mampu memikirkan cara untuk menangani urusan seperti itu. Kita harus mengumpulkan setidaknya semua dewa emas level 8 dan 9 di galaksi aliran perak. Selain itu kita juga harus memohon kepada Yang Mulia untuk mengirimkan seorang ahli untuk menangani masalah ini. Dengan cara ini, jika tindakan yang lebih besar dari perkiraan semula diperlukan, maka kita dapat meminta Yang Mulia secara langsung. Pikiran Yu Qing menjadi rileks saat dia mendengar ini. Jika perselisihan ini mencapai tahap proses ini, maka Yang Mulia Kaisar Yu secara pribadi akan menangani masalah tersebut. Dengan cara ini, bahkan jika masalah tidak dapat diselesaikan, Kaisar Yu tidak akan dapat menyalahkannya atas kegagalan tersebut. Kakak laki-laki Qianqi, saya meminta Anda beristirahat sebentar, saya akan pergi untuk mengirim pesan untuk memberitahu Yang Mulia Kaisar Yu. Tanya Yu Qing, kamu tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Yu Qing segera pergi untuk mengirim pesan kepada Kaisar Yu. Alam abadi dan iblis terlalu besar dan untuk jarak seperti itu manik-manik jimat transfer suara tidak akan dapat mengirim pesan. Itu hanya bisa digunakan untuk menutupi area seluas satu galaksi. Cara untuk mengirim pesan melalui jarak beberapa galaksi adalah dengan meletakkan pesan dalam pengaturan transfer rahasia.
Hanya dengan cara ini jimat transfer suara memiliki kemampuan untuk menerima pesan dari jarak yang begitu jauh. Di sisi lain awan dan kabut menyelimuti udara, di dalamnya tergeletak kerudung muslin yang berkibar tertiup angin. Di dalam tabir duduk dua orang, di antara keduanya ada meja kecil dengan dua cangkir teh di atasnya. Di satu sisi meja duduk seorang pria yang mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil membawa pedang panjang di bahunya. Di sisi lain duduk seorang pria berjubah ungu dengan rambut panjang tersampir di bahunya. Zibai, aku memintamu menunggu lebih lama lagi. Pesan dari Yu Qing akan segera tiba, kata pria parubaya yang mengenakan gaun ungu. Sesuai keinginan yang mulia mengangguk, kata berpakaian hitam abadi. Identitas pria parubaya ini benar-benar luar biasa. Pria parubaya ini adalah penguasa salah satu dari 3 kekuatan besar pemimpin alam abadi Kaisar Yu. Kaisar Yu telah berdiri dengan bangga di puncak alam abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak perlu membicarakan kekuatan individu seperti itu. Sebagai level 8 mistik abadi tidak ada seorang pun di alam abadi yang bisa dibandingkan dengannya, dan untuk pedang berpakaian hitam abadi ini meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Yu, dia masih ditakuti oleh banyak orang. Individu berpakaian hitam disebut Kaisar Abadi Pedang Darah Hijau Abadi Zibai. Dia adalah salah satu dari 18 Kaisar Abadi Kaisar Yu pedang mistik tingkat 7 abadi. Sebagai pedang mistik level 7 yang abadi, dia hanya satu tingkat lebih rendah dari Kaisar Yu sendiri. Namun pedang darah hijau abadi memiliki serangan paling kuat dari semua pedang abadi. Pada hari-hari ketika Kaisar Abadi Ni yang masih berkeliaran di antara yang hidup, pedang darah hijau yang abadi hampir setara dengannya. Banyak orang mengatakan bahwa satu-satunya alasan Kaisar Abadi Ni yang adalah pedang abadi yang lebih kuat hanya karena dia adalah seorang Kaisar Abadi mistik level 8. Mereka mengatakan bahwa jika pedang darah hijau abadi juga merupakan Kaisar Abadi mistik level 8, maka kekuatan serangannya bahkan akan melampaui Kaisar Abadi Ni yang. Ini bukan hanya sekedar pembicaraan karena sumbernya adalah seni pedang-pedang darah abadi, seni pedang pembunuh. Tentu saja semua ini hanyalah dugaan karena pedang darah hijau abadi masih merupakan Kaisar Abadi mistik level 7. Keinginan untuk terobosan ini tidak dilakukan hanya dengan mengandalkan waktu. Qin Yu, Kaisar Yu bergumam memegang manik jimat transfer suara. Alisnya mengerut yang langsung terlihat oleh pedang darah hijau abadi. Zibai, apakah kamu ingat muridmu, Huayan? Orang yang kami kirim ke alam fana untuk memasuki Niyang Space dan gagal kembali saat itu. Huayan, Du Zong dan Ao Feng semuanya gagal kembali ke alam masing-masing. Huayan pernah menyebutkan seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup misterius. Kekuatan ini membuat saya berpikir bahwa ada 3 orang yang berhubungan dengan Qin Yu. Qin Yu ini memiliki seorang paman bela diri bernama Lan Feng dan masih ada seseorang yang lebih misterius bernama Lan Su. Zibai mengangguk, benar, dan fakta bahwa Lan Feng ini bahkan mengetahui teknik pedang sundering surga benar-benar mencengangkan. Apa yang sedang terjadi, Yang Mulia menyebutkan Qin Yu beberapa saat yang lalu? Kaisar Yu tersenyum, bukan apa-apa, pesan datang dari Yu Qing yang menyatakan bahwa emas abadi Yu Dian telah terbunuh. Orang yang membunuhnya adalah tetua Qin Yu. Zibai dengan tatapan kosong, menurut pesan Huayan, Qin Yu ini berhasil mencapai panggung Dacheng. Mungkin saja dia telah naik, namun alam abadi dan iblis sangat luas dan ada ribuan orang bernama Qin Yu. Mungkin saja dia bukan Qin Yu dari dunia fana. Ini yang aku tahu, mengangguk Kaisar Yu. Ini adalah pesan yang dikirim dari Yu Qing. Dikatakan bahwa penatua Qin Yu juga sangat kuat, setidaknya dari seorang Kaisar Abadi. Dengan penatua yang kuat di sisinya, ada sangat sedikit hal yang perlu ditakuti Qin Yu. Zibai menganggukkan kepalanya. Kaisar Yu tertawa kecil, tidak peduli apa yang masih perlu kita selidiki. Jika ternyata orang itu adalah Qin Yu dari alam fana, maka semoga setelah jangka waktu tertentu situasinya tidak akan terlalu menindas. Tidak akan terlalu menindas jika seseorang memiliki atlas 10.000 binatang yang dikatakan Kaisar Ni yang, maka itu sudah cukup bagi makhluk abadi dan iblis untuk sekali lagi bersatu kembali untuk bertarung. Tersenyum Kaisar Yu saat dia menatap ke selatan.
Seolah-olah Kaisar Yu bisa melihat di segudang ruang dan memandang Qin Yu di lapangan bintang Teluk Indigo. Di sisi lain sekolah pedang giok dan di aula tertentu suasana berat menempel di langit-langit ada Kaisar Abadi Qian Qi dan guru sekolah pedang giok Yu Qingzi saat ini merasa bingung dengan prediksi mereka. Keduanya bergegas dari ruang pil alchemy immortal setelah mendengar berita bencana. Saudara bela diri Qian Qi, saya kira Anda telah menerima keputusan Kaisar Yu kan? Qian Qi mengangguk tapi wajahnya muram. Ya, saya baru saja mendapatkan perintah Yang Mulia, tampak agak aneh. Awalnya saya mengira Yang Mulia ingin kita membalas dendam terhadap musuh Yu Dian, tetapi sebaliknya Yang Mulia tidak peduli dengan kematian Yu Dian. Yang Mulia menekankan bahwa kita harus menangkap siapa saja dan semua yang berhubungan dengan sekolah Qin Yu ini, kemudian gunakan seni jelajah jiwa untuk menemukan sisanya. Beberapa saat yang lalu keduanya baru saja menerima daftar perintah dari Yang Mulia Kaisar Yu. Pesanan satu tangkap setiap dan semua yang berhubungan dengan Qin Yu menggunakan satu tersangka dengan penjelajahan jiwa untuk mencari sisanya. Kedua, jika Anda telah menemukan sesepuh bela diri atau patriark Qin Yu, bunuh mereka dan ambil semua peralatan dari tubuh mereka. Qingzi menatap Qian Qi dengan ekspresi penuh harap. Kakak Qian Qi, menurutmu apa tujuan dari perintah Yang Mulia? Saya kira perintah Yang Mulia adalah untuk melihat sejauh mana kekuatan sekolah ini. Qian Qi merenung perlahan menikmati rasa dari kata-katanya. Bagaimanapun untuk menangkap target hidup-hidup dan mengelola teknik penjelajahan jiwa adalah kunci untuk menemukan tetua sekolah dan patriark. Kemudian membunuh target dan mengambil peralatan berharga mereka, tentunya untuk Yang Mulia untuk menentukan kekuatan dan kuantitas dari kekuatan lawan. Kakak laki-laki itu masuk akal tanpa sepengetahuan duo. Tujuan sebenarnya dari tuan mereka adalah untuk menentukan apakah Qin Yu ini sama dengan Qin Yu yang muncul di alam fana selama Ark Realm Niyang. Pria yang lebih muda itu mengerutkan kening, sedikit ragu dengan apapun yang ada di pikiran pria itu. Meskipun perintah Yang Mulia, aku dapat melihat bahwa dia menghargai kesuksesan kita kali ini dengan urusannya, tetapi untuk menginstruksikan semua ahli top bidang bintang indigo berada di bawah komando kita. Hanya saja aku tidak merasa terlalu percaya diri kepada kemampuan saya. Lapangan bintang Teluk Indigo memiliki cukup banyak ahli kelas atas di bawah komando Kaisar Yu yang akan berada di bawah arahan kita, jadi yakinlah kesuksesan kita terbukti. Qian Qi tersenyum penuh arti dan menyemangati juniornya. Didorong oleh seniornya, Qingzi melirik seniornya penuh harap. Saya bersyukur memiliki Anda senior Qian Qi. Baiklah, masalah ini harus dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kita akan mengumpulkan semua emas abadi tingkat 8 di Teluk Indigo di sini. Sisi negatifnya adalah jumlah ahli yang berada di bawah faksi Kaisar Yu kecil dan hanya segelintir ahli panggung mistik abadi. Qian Qi menghembuskan napas, tatapan tajam melintas di matanya. Saudara Qian Qi, maksudmu adalah? Qian Qi tersenyum jahat. Apakah Anda mengatakan itu Qin Yu ini adalah tamu terhormat klan Liu kan? Kemudian pastikan kita memiliki kendali penuh atas klan Liu ini. Dengan cara itu apapun yang dilakukan Qin Yu atau kemanapun Qin Yu pergi, dia akan berada dalam telapak tangan kita. Kami langsung akan mengancam mereka dengan kehancuran. Jika salah satu dari mereka keluar dari barisan, maka kami akan memusnahkan mereka. Untuk klan di tempat terpencil dan tidak penting seperti Ember Moon, menurut pendapat 36 penguasa di bawah Kaisar Yu, kehancuran hanyalah hal yang berubah-ubah. Mengambil sikap tegas, Qian Qi menginstruksikan juniornya Qingzi cepatlah membuat panggilan untuk mengumpulkan semua ahli di Teluk Indigo yang berada di bawah sayap Kaisar Yu. Suruh mereka berkumpul di Red Leaf. Semakin cepat ini dilakukan semakin baik. Dengan perintah sederhana dari Qingzi, banyak dari pemberontak ini dengan kekuatan di atas tahap keabadian emas level 8 satu persatu atau dalam kelompok semua bergegas untuk berkumpul ke galaksi daun merah dari arus perak. Bahkan tingkat 8 keabadian emas atau lebih ahli dari sekolah pedang giok berkumpul untuk panggilan guru sekolah mereka. Waktu berlalu, tuan dan ahli terus berkumpul di daun merah. Sebagai unjuk kekuatan, hanya sekolah pedang giok saja yang memiliki 16 level 9 keabadian emas dan 50 level 8, tidak termasuk banyak kekuatan lain yang lebih rendah dalam satu galaksi Silver Stream.
Dari galaksi Silverstream lebih dari 40 adalah level 9 dan 100 ditambah beberapa adalah level 8. Sedangkan dari semua tempat lain ada mistik abadi level 1 sekitar 30 level 9 dan sedikit lebih dari 100 level 8 semuanya berkumpul di Redleaf hanya dalam 10 hari. Waktu 10 hari Daun Merah dipenuhi dengan gelombang kekuatan elit dari faksi Kaisar Yu. Pasukan berjumlah ratusan mereka mewakili sebagian besar kekuatan total dari pihak Kaisar Yu. Pasukan elit yang kuat dipimpin oleh Kaisar Abadi Qianqi, King Zi dan Hua Xia dengan lebih dari 70 Dewa Emas tingkat 9 dan lebih dari 200 Dewa Emas tingkat 8. Kekuatan tertinggi tidak seperti yang terlihat pada abad terakhir akan segera berangkat ke Ember Moon untuk tujuan mereka. Beberapa saat sebelum keberangkatan persiapan sudah selesai ketiga klan utama Ember Moon dibawa ke dalam kendali oleh para pemimpin pasukan ekspedisi ini. Peristiwa menakutkan para ahli yang bersiap untuk perang tidak diketahui oleh seorang pemuda di Ember Moon. Qin Yu bagian dari klan kecil seperti klan Liu yang dibatasi pada satu planet, tentu saja mereka tidak bisa mendengar tentang pertemuan itu. Mereka tidak mungkin memiliki kecerdasan yang begitu luas untuk mendengar tentang pertemuan aneh para master di Daun Merah. Di sebuah kediaman kecil yang damai di distrik White Circle, Qin Yu duduk di atas bangku batu dengan punggung tegak lurus berhadapan dengan bawahan terbarunya Kong Lan, Tu Gan dan Dan Meng. Keempatnya perlahan-lahan menyesap teh harum, mereka mengabaikan badai yang akan datang. Qin Yu meletakkan cangkirnya menelan sedikit tegukan. Kong Lan, apa yang Tuan ingin aku lakukan? Pria tersebut menatap Qin Yu dengan bingung menunggu instruksi dengan penuh harap. Saya masih memikirkan tentang masalah yang sama. Jika tidak ada masalah ini maka saya sudah meninggalkan Ember Moon. Tuan, apakah Anda mungkin mengacu pada Tuan Muda Hansu? Qin Yu menghela nafas, bagaimanapun juga dia adalah murid pertama, bagaimana saya bisa meninggalkan dia di sini? Jika aku membawanya bahaya di luar sini tidak diketahui dan tak terduga mengikutiku akan berbahaya bagi kami berdua. Kalau begitu biarkan dia tetap di Ember Moon. Totem diam Tugang memasukkan 2 sennya. Qin Yu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Jika dia meninggalkan Hansu di sini maka perjalanannya akan jauh lebih baik. Tapi itu bertentangan dengan prinsipnya, dia adalah seorang guru master dan mentor. Perjalanannya panjang, dari sini ke alam iblis banyak bahaya dan rintangan yang tak terduga. Dia adalah seorang master, bagaimana dia bisa tega meninggalkan Hansu selama 1000 tahun? Bawahannya tenggelam dalam pikirannya mencoba menyarankan ide. Dan Meng juga mengemukakan idenya, mengapa tidak membiarkan Tuan Muda Hansu tinggal di dalam Jade Immortal Mansion. Qin Yu terkekeh sadar dia sudah memikirkan kemungkinan itu. Itu tidak bisa dilakukan, rumah abadi giok kosong dari kehidupan apapun, tidak ada penghuni di sana. Pikirkanlah berapa umur Hansu saat ini, bagaimana dia bisa bertahan dalam kesendirian jika aku membiarkannya masuk ke dalam mansion abadi batu giok. Ide ini harus dibuang. Ini tidak baik, itu tidak baik, semua lingkaran berbelit-belit ini memberi Qin Yu cukup pusing. Di satu sisi dia ingin menjadi mentor yang terhormat, di sisi lain dia ingin menempuh jalannya sendiri. Kehormatan dari apa yang disebut master dimulai pada diri sendiri dan disiplin diri. Mungkin dia harus meninggalkan beberapa slip yang berhubungan dengan seni mistik, seni kultivasi dan teknik kepada muridnya, maka dia bisa melanjutkan perjalanannya. Jika muridnya telah mencapai kemacetan maka dia bisa memberikan nasihat melalui jimat transfer suara. Apakah dia perlu berada di sisi murid-muridnya sepanjang waktu? Jika dia masih tidak bisa melakukan terobosan maka dia hanya bisa meminta bantuan Xiuzenis lainnya. Qin Yu mengeraskan hatinya, dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini untuk menemukan saudara-saudaranya yang telah lama hilang. Sama seperti Qin Yu telah membuat keputusan terakhirnya, Hansu berwajah agak merah berlari ke sekitar Manor. Wajah muridnya adalah salah satu kegembiraan dan pengerahan tenaga ringan. Menguasai orang itu masih memerah. Kegembiraan terukir di lesung pipit saat seringai konstan di wajah orang itu. Hansu, ada apa? Hansu menggigit bibirnya dengan cara yang sangat feminin tapi manis dan menarik napas dalam-dalam. Tuannya hanya mengangkat alis untuk mengantisipasi. Murid ini telah naksir seorang gadis.
Apa katamu? Apakah kamu mengatakan kamu telah jatuh cinta dengan seorang gadis? Ya, orang itu menganggukkan kepalanya berulang kali seolah kegembiraan membuatnya kehilangan akal. Saya bertemu dengannya 2 hari lalu. Dia tampaknya orang yang sangat baik hati dan seseorang yang bisa saya ajak bicara tentang apa saja, tapi saya tahu dia bukan penduduk Ember Moon. Hansu hampir mengutuk karena frustrasi seolah-olah dia tidak tega meninggalkannya. Topiknya agak menarik bagi Qin Yu. Nah, katakan padaku bagaimana dia memperlakukanmu, apakah dia membalas jenis kasih sayang yang sama? Hansu menatap ke tanah di dekat kakinya. Dia gelisah, gugup, agak terlalu malu untuk mengatakannya. Baik, aku berpikir gadis itu juga tertarik padaku. Di kedua sisi Dan Meng, Tugang dan Kong Lan juga ikut bergembira terkekeh mendengar seruan penuh gairah pemuda itu. Melihat ekspresi geli Hansu, tiba-tiba merasa sangat sadar diri dan terhanyut di antara rasa malu dan langsung canggung. Dia cemberut seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri kue dari toples. Saya tidak akan bersembunyi dari perasaan saya. Aku juga merasa dia juga menyukaiku, setidaknya dia menyukaiku. Guru perasaan ini, saya ingin mengejarnya, saya ingin menangkapnya, aku ingin menikahinya. Hansu menatap Qin Yu dengan mata terbelalak saat gairahnya meledak. Mulut Qin Yu terbuka sedikit, pernyataan cinta muridnya seperti gong di telinganya sementara hatinya goyah. Bahkan muridnya sendiri lebih berani dari dia. Pada saat itu dia tahu dia mencintai Lier dengan segenap hatinya, namun dia tidak bisa mengatakannya. Dia tidak punya nyali untuk mengatakannya dengan keras dan menyimpannya dalam botol. Seiring waktu berlalu, dia menikmati perasaan euforia yang mereka berdua bagi, dan tetap saja dia tidak bisa mengaku. Muridnya sendiri jauh lebih berkembang secara emosional daripada dia. Muridnya bisa mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dia ucapkan. Hansu, aku akan mendukungmu jika kamu mencintainya, maka kejar dia. Qin Yu terkekeh sambil melipat tangannya di belakangnya. Qin Yu menyemangati dengan keras, tetapi jauh di dalam hatinya dia berkata pada dirinya sendiri dengan muram, saya mungkin mendukung Hansu, tapi siapa yang akan mendukung saya? Terima kasih Tuan. Hansu tidak menyadari kecemburuan batin yang dirasakan tuannya saat ini. Sebaliknya dia merasa sangat gembira dan segera menarik slip giok dari dalam lipatan pakaiannya. Tuan, ini potret gadis itu tercetak di dalamnya. Setelah kamu melihatnya, kamu akan memahami situasinya dengan lebih baik. Qin Yu hanya mendengus menjawab saat Qin Yu menyapu slip giok dengan kekuatan spiritualnya. Kejutan muncul di wajahnya. Wanita itu yang dicintai muridnya adalah wanita berbaju hijau yang dia lihat di rumah The Ember Moon. Pada saat itulah 10 tahun yang lalu ketika dia berusaha membunuh Yan Gao dan membunuh pemimpin klan Yan. Dia masih ingat wanita itu. Saat itu dia adalah level 1 abadi, tetapi dalam waktu beberapa dekade dia menjadi abadi level 2. Sepertinya muridku telah jatuh cinta pada seorang wanita dari keluarga yang cukup kuat. Saya ingat bahwa bawahan wanita itu semuanya adalah abadi level 7 pada saat itu. Qin Yu berspekulasi pada dirinya sendiri. Sejak menjalani ritual untuk soul refinement, jiwanya telah menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh praktisi normal. Pada hari-hari setelah pengakuan muridnya, orang itu sering menemani wanita yang sama berbaju hijau di sekitar kota Liu Feng melihat pemandangan kota. Dari kebodohan muridnya dan terkadang tawa konyol, dia tahu muridnya benar-benar terpesona oleh wanita itu. Dia sendiri tinggal di dalam taman putih milik bangsawan distrik putih. Matanya terpejam saat dia bersandar dengan sikap yang agak sedih ke pagar pagoda, satu tangan memegang kendi anggur. Kadang-kadang dia menyesap, yang lain dia akan terus meneguk. Beberapa saat setelah itu kepala klan Liu Minghan mendekati pagoda sunyi, tetapi melihat pria di dalamnya menutup mata, dia berbalik ke arah asalnya berhati-hati untuk tidak mengganggu penduduk. Mata warga itu terbuka lebar. Qin Yu melihat ke arah Minghan. Tuan Liu, apa yang Anda datangi hari ini? Orang itu tersenyum meminta maaf. Tuan Qin, besok adalah hari kontes untuk mengontrol susunan teleportasi. Lokasinya akan berada di Great Plains yang berdekatan dengan susunan teleportasi itu sendiri. Jika Tuan Qin punya waktu, silakan hadir. Kemudian segera menyerahkan Qin Yu slip undangan. Qin Yu mengambil slip dan bergumam, saya akan hadir jika saya punya waktu. Selesai dengan pertukaran, dia menutup matanya.
Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Qin lagi. Ming Han terkekeh pelan lalu pergi. Dengan mata terpejam sekali lagi dia terus menikmati pelukan lembut angin sore yang sejuk. Dia dicintai oleh angin dan dia menyukainya kembali, itu mengingatkannya pada guratan tangan liar yang indah namun lembut. Saat dia membelai wajahnya dengan kasih sayang dan cinta. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.